di mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi Miss yakin dan percaya ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah anak-anak, saat ini Miss mengajak kita semua untuk yel-yel Sabtu ceria. Nah anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Are you ready? Nah, Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Oke, Miss mau dengar sekali lagi yang lebih semangat ya. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Ya. Nah, anak-anak, biarlah yel-yel Sabtu ceria ini mengingatkan kita mau bersama-sama bertumbuh, kita mau bersama-sama belajar menjadi karakter Kristus. Nah, anak, saat ini kita mau menjadi pembawa damai di sekeliling kita. Kita akan menyanyikan pujian Pembawa Damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Nah anak-anak, saat ini kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah anak-anak yang di rumah silakan duduk yang tegap, duduk yang rapi. Saat ini Miss Rina yang akan memimpin kita di dalam doa. Baiklah anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita akan berdoa ya. Nah jadi Miss Rina akan pimpin kita di dalam doa. Kalian juga berdoa di rumah masing-masing. Meskipun Miss tidak lihat, tetapi Tuhan yang akan melihat
ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan kesempatan bagi kami pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah Sabtu ceria ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami senantiasa sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mohon kiranya Tuhan mengurapi kami, agar kami ketika mengikuti ibadah ini, kami dapat mengikuti peribadahan dengan baik dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami hikmat akal budi, supaya kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Miss Regina untuk pelayanan doanya. Nah anak-anak, saat ini kita mau bersama-sama berjalan beserta Yesus. Kita mau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berjalan terus beserta Yesus. Kita akan menyanyikan pujian berjalan serta Yesus. Anak-anak semua, saat ini kita mau berjalan beserta Yesus. Kita akan menyanyikan pujian serta kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk kita mau bersama-sama berjalan beserta Yesus, jalan dalam suka, dalam duka, karena bersama Yesus kita pasti bisa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Tema cerita hari ini adalah ayo bersedia untuk berbagi. Kalian dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu
dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anak-anak sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid pun turun dari Bukit Zaitun untuk pergi menuju kota Yerusalem. Mereka pergi ke kota Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Nantinya di kota Yerusalem mereka akan menumpang pada sebuah rumah. Sementara itu anak-anak, kota Yerusalem mulai dipenuhi oleh para peziarah yang datang dari berbagai penjuru bumi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berada di perantauan dan juga orang-orang asing yang telah memeluk agama Yahudi. Mereka datang ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari ucapan syukur atas panen gandum yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Pentakosta biasanya dirayakan selama beberapa hari, dan di dalam merayakan Pentakosta biasanya orang-orang itu datang ke bait Allah untuk beribadah dan memberikan persembahan ucapan syukur. Nah, sementara itu, para murid Tuhan Yesus berkumpul di salah satu rumah di Yerusalem untuk berdoa dan menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Di tempat itu, tiap-tiap hari mereka berdoa dan terus berdoa sambil menantikan janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba dan para murid Yesus sedang tekun berdoa, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengagetkan. Tiba-tiba saja ada suara angin yang keras di rumah tempat mereka sedang menumpang. Suara angin yang kencang itu tidak hanya membuat para murid Yesus tercengang kaget, tetapi juga para peziarah dan orang-orang asing yang saat itu sedang berada di dekat rumah para murid Yesus sedang berkumpul, mereka juga kaget, mereka semua tercengang. Dan akhirnya orang-orang itu pun berkumpul di dekat rumah di mana para murid Yesus itu sedang berdoa. Mereka penasaran suara apakah tadi itu? Dan di dalam ruangan di tempat para murid Yesus berkumpul terjadi juga satu peristiwa yang ajaib, yaitu munculnya lidah-lidah api yang hinggap pada kepala para masing-masing murid. Tiba-tiba saja ke-12 rasul bisa berbicara dalam berbagai bahasa asing. Mereka berbicara tentang berbagai perbuatan besar Allah yang dilakukan pada masa lampau dan juga pada masa kini. Mendengar para rasul itu berbicara dalam berbagai bahasa asing mengenai perbuatan besar Allah, orang-orang itu pun merasa terkagum-kagum dan heran. Mereka berpikir bagaimana mungkin para rasul itu mampu berbicara dalam berbagai bahasa asing. Padahal kita tahu mereka bukanlah orang-orang terpelajar, dan beberapa orang itu ada yang mencibir, ada yang mengejek bahwa para rasul itu sebenarnya sedang mabuk oleh karena anggur manis. Selanjutnya, tampillah Rasul Petrus yang menemui orang-orang di luar itu. Petrus menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi di dalam. Petrus juga menjelaskan bahwa mereka itu bukan sedang mabuk oleh karena anggur. Dan yang sedang terjadi itu adalah karena pertolongan dan kasih karunia Allah. Lalu Rasul Petrus berbicara kepada banyak orang mengenai Yesus Kristus, yaitu bahwa keselamatan hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus, tidak mungkin mereka akan diselamatkan. Kemudian Rasul Petrus mengajak mereka untuk menerima Yesus Kristus agar mereka juga menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, setelah mendengar khotbah Petrus, banyak di antara mereka yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, anak-anak, jumlah mereka pada waktu itu yang mau menjadi percaya kepada Yesus itu kira-kira 3.000 orang. Mereka inilah yang disebut sebagai jemaat mula-mula. Setiap hari mereka selalu tekun untuk berkumpul, untuk berdoa dan memecahkan roti. Jemaat mula-mula ini hidup dalam kasih dan sikap saling mengasihi.
Bahkan mereka juga suka berbagi pada sesama yang sedang membutuhkan. Mereka juga rela bersedia menjual harta benda milik mereka. Bahkan ada juga loh yang rela menjual rumahnya, keledainya. Ada juga yang rela menjual ladangnya atau lembu sapinya. Nah, lalu uang hasil penjualan itu mereka akan bawa ke kota, tempat di mana mereka biasa berkumpul. Setelah mereka sampai di tempat di mana mereka biasa berkumpul di kota, akhirnya mereka pun menemui para rasul dan para jemaat lain. Kemudian mereka pun akan memberikan hasil penjualan ladang itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Selanjutnya uang itu akan diberikan kepada jemaat sesuai keperluannya. Nah, anak-anak, menarik sekali. Di antara jemaat itu ada juga seorang yang tergerak hatinya untuk berbagi, bersedia untuk berbagi. Nama orang itu ialah Yusuf atau yang disebut dengan Barnabas. Kalian pernah tahu? Barnabas saat itu tergerak hatinya. Dia bersedia, ya, karena dia melihat banyak di antara jemaat itu yang membutuhkan bantuan. Kemudian Barnabas berpikir, harta benda apa yang bisa ia bagikan? Karena ia tidak mempunyai uang tabungan yang cukup untuk dibagikan kepada orang sebanyak ini. Kemudian teringatlah dia bahwa ia mempunyai ladang yang bisa ia jual. Lalu ia pun memutuskan untuk menjual ladang miliknya dia. Dan benar, ladang milik Barnabas pun berhasil terjual. Dia menerima uang hasil penjualan itu. Selanjutnya, seluruh uang penjualan ladang itu ia bagikan untuk jemaat yang membutuhkan. Wah, anak-anak, Barnabas sangat senang sekali karena dia bisa berbagi. Kalian lihat anak-anak, Barnabas itu mempunyai kesediaan untuk berbagi. Dia bersedia, ya. Dia ketika melihat orang yang lebih membutuhkan, dia melakukan sesuatu, dia berinisiatif dan dia bersedia untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita melihat sekali lagi ada inisiatif, ada kebersediaan ya dari Barnabas ini. Nah, bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana dengan kita yang sudah sering sekali mendengar cerita firman Tuhan, di mana Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersedia, siap melakukan ya apa yang Tuhan inginkan untuk kita sama-sama lakukan. Nah, bersedia, rela melakukan apa yang perlu demi orang lain. Bersedia, itu kita mengajukan diri, berinisiatif ketika ada kondisi memerlukan bantuan kita, lalu kita bersedia. Nah, anak-anak sekalian, dengan begitu kita sudah berupaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi dunia, berguna bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan kalian ketika di rumah? Ada mama, ada papa, mungkin ada adik, atau mungkin juga ada kakak, ada cece yang memerlukan bantuan kita, perlu pertolongan dari kita. Apakah kalian mau? Apakah kalian bersedia untuk menolong mereka? Oke, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami sudah diingatkan tentang Barnabas. Kisah dari Barnabas, kiranya kami boleh belajar, kami boleh sungguh-sungguh untuk mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menolong orang lain yang memerlukan bantuan dari kami. Tuhan, tolong kami apabila kami seringkali egois, kami seringkali mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak mau untuk menolong orang yang ada di sekitar kami. Ketika mungkin orang tua kami membutuhkan pertolongan, saudara kami meminta tolong kepada kami dan kami tidak melakukannya, kami tidak bersedia. Tuhan, ampuni kami dan kami mau belajar lagi firman Tuhan ini untuk kami mau memiliki sikap untuk bersedia, mengajukan diri, berinisiatif ketika
kami melihat orang di sekitar kami memerlukan bantuan. Biarlah Tuhan yang akan terus ingatkan dalam diri kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan, kiranya nama Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.受伤的灵魂，而且爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的眼看世界。你身边的人需要你我，把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界。这世界需要你我，把冷漠变成你的眼是否被太多美丽的事物迷惑？你的心是否被太多纷杂的世俗绑锁？感谢关怀，也将我中受伤的灵魂，感谢爱给那些不起眼的脸孔。以基督的心为心，以他的眼看世界。你身边的人需要你我，把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界。这世界需要你我，把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的眼看世界。你身边的人需要你我，把冷漠变成爱。以基督